Hai, assalamualaikum, ketemu lagi. Kali ini kita bikin nastar setelah kemarin bikin selai nanas. Dan gimana kabar kalian semua? Masih lancar-lancarkan puasanya? Semoga puasanya lancar sampai akhir, amin. Seperti yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu terigunya dikukus. Kali ini saya juga bikin nastar dengan terigunya dikukus. Ini masuk pas kukusan sudah mendidih airnya, dan 15 menit kemudian langsung diangkat dan ditunggu dingin. Setelah dingin kita langsung bikin adonannya. Ini gula halus diayak dulu karena sering bergerindil ya. Kemudian vanili. Kemudian masukkan butter. Ini mix antara Royal Crown dan Mixman. Nanti untuk takarannya saya taruh di deskripsi. Kita mix sebentar aja sampai cukup tercampur, kurang lebih 1 menit. Kemudian masukkan telur, di mix sebentar, kemudian matikan mixernya dan kita aduk manual. Ayak, susu, kemudian tepung maizena dan terigu yang sudah kita kukus tadi, tapi dimasukkan bertahap. Semuanya diayak, takutnya nanti ada yang bergerindil. Dan kalau kita bikin adonan kue kering itu jangan terlalu banyak ulen, pakai spatula aja dan diaduk asal rata aja, jangan berlama-lama karena nanti kue kita akan keras. Ini untuk susunya saya pakai merek Anjar Baker Mix, dan untuk vanilinya saya pakai Larome vanili dengan aroma susu. Ini saya bikin dengan takaran tepung 260. Kalau mau bikin banyak, tinggal dikalikan aja jumlahnya. Misal mau bikin tepung 1 kilo berarti semuanya dikalikan 4. Saya bikin satu resep ini kurang lebih jadinya itu 2 toples, volume 750 itu jadi 2 toples. Cuman nggak saya timbang untuk berapa gramnya, tapi kalau pakai toples 750 toples tabung itu jadi 2 toples. Nah, ini adonan sudah tercampur rata, kita bisa mulai nyetak. Ini saya bikinnya karena dikit jadi nggak saya tutup. Kalau bikin banyak karena kita itu pasti akan lama nyetaknya, jadi sebaiknya adonan ditutup pakai kain lap biar nggak kering. Dan untuk adonan saya nggak ditimbang, tapi saya pakai sendok takar untuk takarannya. Dan kalau ngambil selai itu kasih tusuk gigi supaya tangan kita nggak kena selai, nanti jadinya lengket karena selainya kan mengandung gula manis, jadi tangan kita lengket. Dan untuk loyang boleh dialasin pakai baking paper atau nggak dialasin juga nggak apa-apa karena dia nggak akan lengket nantinya. Kali ini saya bikin bentuk klasik aja, bulat-bulat, karena nastar itu berbagai bentuk dan berbagai kreasi. Monggo mau pakai bentuk apa aja boleh. Pastikan permukaannya halus dan merata ya.
Nah, ini kita sudah selesai untuk nyetaknya dan ini adonan siap dipanggang. Saya panggang dengan suhu 140 derajat dengan waktu kurang lebih 40 menit, tapi disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan setelah matang itu jangan langsung dioles, tunggu sampai benar-benar dingin. Dan ini karena saya manggangnya udah sore, jadi pas waktu berbuka itu udah matang sebenarnya, cuman saya olesnya pas waktu sahur, jadi dia benar-benar dingin. Dan kita bikin olesannya ini dari kuning telur, minyak, dan susu kental manis. Dikasih pewarna dikit karena saya pakai telur biasa jadi kurang kuning, dikasih pewarna kuning telur sedikit aja. Olesannya diaduk rata, jangan bergerindil. Ternyata saat ngelesnya saya nggak kerekot, dan ini olesnya sebanyak 2 kali ya, 2 tahap. Pertama dioles semua sampai merata, kemudian diamkan dulu kurang lebih 10-15 menit. Kemudian setelah kering dioles lagi untuk tahap kedua, baru kemudian tunggu agak kering dan di oven. Jadi kurang lebih oles pertama tunggu kurang lebih 10 menit, kemudian dioles lagi kedua, tunggu kurang lebih 10 menit, baru kemudian di oven. Kalau enggak nanti olesan kita itu jadi beruntusan kayak jerawatan, jadi nggak glowing, nggak mulus. Nah, ini untuk olesan pertama sudah selesai, kita diamkan dulu. Setelah 10 menit kita oles lagi seperti ini, seperti tadi diulang lagi. Nah, ini siap di oven untuk kedua kalinya. Ini saya oven kurang lebih suhu 150 dan kurang lebih waktunya 7 menit. Dan nastar kita sudah jadi. Ini lembut, lumer di mulut dan meprul. Kalau ditanya beda nggak sama yang di sangrai atau yang dikukus, kalau saya bilang sih memang lebih lembutan ini, lembutan yang dikukus. Cuman untuk ketahanan saya kurang tahu ya, untuk ketahanan karena baru kali ini nyoba. Tapi asal proses kita bener dan nastar kita benar-benar matang, kayaknya sih tetap tahan lama aja. Ini sebagian saya kemasin pakai kemasan plastik dan di sealer, dikemas satu-satu, dan sebagian lagi langsung masuk toples. Katanya kalau dikemas satu-satu dan kedap udara seperti ini dia akan lebih tahan lama. Tapi itu kalau disimpan, kalau dimakan juga nggak mungkin tahan lama karena udah habis duluan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, subscribe, comment, and share. See you.